Alkisah, pagi itu Pak Ustadz sedang minum teh hangat di beranda rumahnya bersama sang istri tercinta alias Bu Ustazah. Alhamdulillah, enak ya teh buatan istriku ini, kata Pak Ustadz. Ya iya dong Pak, kan bikinnya dengan cinta, jawab sang istri sambil mesem-mesem malu-malu. Oh, jadi bikinnya dengan cinta Bu, bukan dengan gula? Tanya Pak Ustadz dengan tertawa kecil. Ya, gulanya aku campur dengan cinta Pak, biar lebih jos. Pak Ustadz tersenyum-senyum mendengar jawaban istrinya itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba istri Pak Ustadz terkejut karena melihat beberapa orang lelaki mendatangi rumah mereka. Dan sepertinya mereka sedang bermasalah. Assalamualaikum, ucap salah seorang dari para lelaki tersebut. Waalaikumsalam. Pak Joko, masuk Pak, masuk. Minum teh hangat nih bareng kita, jawab Pak Ustadz. Pak Joko tersenyum sebentar, lalu berkata, maaf Pak Ustadz, kami mungkin akan mengganggu nih sebentar. Saya membawa beberapa orang nih ke sini. Ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Boleh saya bawa mereka masuk Pak Ustadz? Tanya Pak Joko. Emang ada masalah apa Pak Joko? Wah, saya takut salah jelasinnya Pak Ustadz. Kang Ibing tuh yang lebih tahu daripada saya. Biar nanti dia aja yang jelasin ya Pak Ustadz. Oke deh. Persilakan mereka masuk dulu Pak Joko, kata Pak Ustadz. Pak Joko pun mempersilakan orang-orang yang dibawanya itu untuk masuk ke beranda rumah Pak Ustadz. Kayaknya ibu harus bikin teh lagi nih ibu, kata Pak Ustadz. Kita kedatangan tamu nih. Iya Pak, aku buatkan dulu sebentar, jawab Bu Ustazah. Waduh, jadi ngerepotin Bu Ustazah nih pagi-pagi, ujar Pak Joko. Ah, nggak apa-apa kok Pak Joko, cuman bikin teh manis aja kok, jawab Bu Ustazah sambil melangkah menuju dapur. Pak Ustadz pun kemudian beramah tamah sebentar dengan para tamunya itu. Dan setelah itu, mereka pun kemudian mulai menceritakan masalahnya kepada Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, kata Kang Ibing. Kita kan biasanya, alhamdulillah, tiap tahun korban di musola nggak ada masalah. Hewan-hewan kurban yang udah kita beli, biasanya baik-baik saja. Tapi kemarin ini, kambing yang atas nama Pak Johan, tanduknya patah, gara-gara nyeruduk pohon. Gara-gara nyeruduk pohon? Kok bisa tuh kambing nyeruduk pohon? Tanya Pak Ustadz. Iya, kemarin itu ada beberapa anak kecil bermain-main dekat musola. Terus mereka iseng ngegodain kambing ini. Dipegang-pegang lah ekornya, disentil-sentil lah anunya. Macem-macem dah pokoknya. Namanya juga anak-anak Pak Ustadz. Akhirnya tuh kambing jadi ketakutan, lari kagak jelas, sampai akhirnya nubruk pohon. Patah dah tuh tanduknya, ujar Kang Ibing. Oh begitu. Terus masalahnya apa nih sehingga datang kemari? Tanya Pak Ustadz. Masalahnya Pak Johan sebagai pemilik kambing itu komplain ke kita. Dia bilang hewan korbannya ini harus diganti karena sudah cacat. Hewan yang cacat kan nggak sah buat berkorban. Gitu kata dia Pak Ustadz. Nah kami sebagai panitia kurban bingung juga cari gantinya. Soalnya besok udah hari raya kurban. Pedagang-pedagang kambing udah pada sepi Pak Ustadz. Nggak ada lagi kambing yang dijual di pasar. Jadi gimana nih solusinya menurut Pak Ustadz? Oh gitu masalahnya. Berarti harus saya terangin dulu nih ilmunya tentang kurban. Jadi gini ya Kang Ibing, Pak Johan, Pak Joko, dan lain-lain yang hadir. Memang betul bahwa hewan yang cacat itu tidak sah untuk dipakai berkurban. Tapi hewan kurban yang tanduknya patah atau bahkan yang tidak ada tanduknya itu tidak termasuk kriteria cacat yang dimaksud. Demikian pendapat ulama yang kita pegang. Jadi ya kalau memang nggak ada gantinya yang lebih baik, ya nggak apa-apa.
tetap jadikan saja kambing yang patah tanduknya itu sebagai hewan kurban. Gitu bapak-bapak, kata Pak Ustadz. Nah, gimana tuh Pak Johan? Itu keterangan Pak Ustadz seperti itu. Apa masih ada yang ingin dipertanyakan? Tanya Kang Ibing. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ustadz atas penjelasannya. Tapi saya pernah mendengar, rasanya ada ulama yang bilang bahwa berkorban dengan hewan yang tanduknya patah itu tidak sah. Itu gimana Pak Ustadz? Apa saya yang salah dengar? Tanya Pak Johan. Tidak, Bapak tidak salah dengar. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas ulama atau jumhur ulama itu berpendapat sah. Termasuk juga pendapat para ulama mazhab Asy-Syafi'i, mazhab yang lazimnya dipakai di Indonesia ini. Jadi itulah yang kita ikuti, jawab Pak Ustadz. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu saya terima. Mohon maaf kalau saya mengganggu Pak Ustadz ya. Soalnya saya tadinya memang gak tenang, takut korban saya itu gak sah, kata Pak Johan. Ya wajar, gak apa-apa. Tapi sekarang kan sudah tahu ilmunya toh. Ya sudah, saya rasa tidak ada masalah lagi, kata Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah, ucap Pak Johan. Tapi saya mau nambah satu pertanyaan, boleh nggak Pak Ustadz? Mumpung ketemu Pak Ustadz nih. Hehehe, ujar Kang Ibing. Aji mumpung nih ya, canda Pak Joko. Kang Ibing pun tertawa. Ya, silakan Kang Ibing. Mau nanya apa emangnya? Semoga saya bisa menjawab, ucap Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, kurban saya tahun ini kan karena nazar. Jadi ada orang yang pernah bilang ke saya bahwa saya nggak boleh memakan daging kurban saya itu. Apa betul itu Pak Ustadz? Oh itu. Ya betul itu Kang Ibing. Bahkan bukan hanya Kang Ibing, semua keluarga Kang Ibing yang wajib Kang Ibing nafkahi itu juga tidak boleh memakan daging kurban tersebut. Jadi harus dibagikan kepada orang lain seluruhnya. Sebab kurban nazar itu hukumnya wajib. Demikian menurut pendapat yang kita pegang Kang Ibing. Oh begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Kang Ibing. Ayo minum teh dulu nih bapak-bapak, ujar Bu Ustazah. Tiba-tiba muncul dari dapur sambil membawa beberapa gelas teh. Aduh Bu Ustazah, jadi ngerepotin nih kita, kata Kang Ibing. Ah nggak apa-apa tuh. Ayo diminum bapak-bapak, mumpung masih anget nih, ujar Bu Ustazah. Tamu-tamu Pak Ustadz itu pun kemudian mencicipi teh yang telah terhidang itu. Sesekali suara tawa pun kembali terdengar karena canda ramah tamah di antara mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.